Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta Tosanaji Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview ya salah satu koleksi saya, yaitu keris berdapur petok brojol ya, petok brojol. Baik, kita mulai. Brojol adalah merupakan salah satu dapur keris lurus. Ada dua versi bentuknya. Yang pertama panjang bilahnya di bawah 30 cm, bilahnya rata dan biasanya merupakan keris kuno. Pijitan yang ada hanya samar-samar saja. Gandiknya pun polos dan tipis. Kadang-kadang memakai gonjo iras. Gonjo iras itu jadi yang menyatu dengan bilah ya. Kadang-kadang pula pada bilahnya ada lekukan-lekukan dangkal ya, seolah lekukan itu bekas pijitan dari jari tangan. Keris brojol jenis pertama ini pendek ini ya, sering disalah kaprahkan ya secara berjamaah dengan sebutan keris sombro ya. Padahal sombro adalah nama empu wanita dari Pajajaran yang hijrah ke Tuban. Sebagai pecinta keris, terutama orang-orang tua pada zaman dahulu percaya bahwa keris dapur brojol varian pertama ini memiliki tuah yang dapat memperlancar segala urusan ya. Sedangkan jenis brojol yang berikutnya ukuran panjang bilahnya sama dengan keris biasa sekitar 30 sampai 35 cm. Gandiknya polos dengan rijikan hanya pejetan tanpa rijikan lain ya. Untuk tangguh, keris petok brojol yang saya pegang ini bertangguh Pajajaran ya. Estimasi tangguhnya Pajajaran. Jadi Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang pernah hidup di daerah Jawa Barat antara abad 11 sampai 16 Masehi. Namun pada tahun 1579 kerajaan ini hancur akibat serangan kerajaan Kesultanan Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Pada buku ensiklopedi keris Bambang Harsinuksmo 2004 di halaman 461 disebutkan salah satu jenis tangguh keris adalah tangguh Pajajaran. Untuk keris yang bertangguh Pajajaran biasanya berciri pasikutannya kaku dan kasar, besinya cenderung kering, keputih-putihan, pemunculan pamornya tidak direncanakan, menancapnya pamor pada wilah keris pandes, kokoh, dalam ya, dan halus. Pamor itu tergolong gajih. Wilahnya agak panjang dibandingkan dengan keris tangguh lainnya. Untuk gandiknya panjang dan miring, sirah cicak pada ganjonya lonjong memanjang. Seperti ini.
Sedangkan untuk keris yang saya pegang ini adalah berpamor adeg merambut ya. Kita lihat. Nah, jenis pamor keris ini merupakan salah satu motif atau pola gambaran pamor yang bentuknya menyerupai deretan garis yang membujur dari pangkal hingga ujung keris, seperti rambut lurus yang terurai. Pamor dengan garis yang membujur sepanjang bilah tersebut bernama pamor adeg ya. Karena pola garisnya lembut, tidak tebal menyerupai rambut, maka biasa disebut sebagai pamor adeg merambut. Tapi jika garisnya terputus-putus, biasa disebut pamor merambut. Sebuah mitos yang belum terpecahkan kala negeri ini masih berbentuk kerajaan, rakyatnya tak mengenal senapan, bahan peledak berkekuatan tinggi. Sebagai alat bela diri tak lain adalah sebilah pusaka dan tombak. Kedua senjata tersebut masuk kategori senjata tikam. Bahan bakunya dari besi baja, keris dan tombak jugalah yang dipakai para prajurit kerajaan untuk mempertahankan kerajaannya dari serangan musuh. Akibatnya pandai-pandai besi kala itu bermunculan hampir di setiap desa bagaikan jamur di musim penghujan. Seiring dengan munculnya pandai besi sebagai pembuat senjata tajam untuk perlengkapan perang, pada waktu bersamaan lahir juga empu-empu dikdaya pembuat pusaka. Salah satu tosan aji produk dari salah satu empu tersebut adalah sebilah keris berpamor adeg. Oleh sebab itu, sampai sekarang pusaka berpamor adeg terus diburu oleh para pemerhati pusaka. Tak bergeser jauh dari pamor adeg adalah pamor adeg iras, yang fungsinya kurang lebih tak jauh beda dengan pamor adeg. Sedangkan untuk tuah dari keris berpamor adeg adalah mampu untuk menangkal guna-guna, menghindari gangguan makhluk halus, angin ribut dan kebakaran. Oleh karena itu, pamor adeg merambut juga ada yang menyebutnya sebagai pamor singkir, yang tuahnya juga untuk menyingkirkan mara bahaya dan segala yang tidak diinginkan terjadi kepada pengagem keris tersebut. Pamor pusaka adeg atau pamor adeg tampilannya sederhana, pipih, dan wilahnya tak seberapa tebal ya. Seperti ini. Pamor adeg masuk kategori pamor rekan dan pemilih, yakni pamor yang bentuknya dirancang terlebih dulu oleh si empu.
Baik, sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Thank you.